Jika dulu kita sering adu bacot, adu mulut, kini nampaknya Indonesia dan Malaysia pun terlihat semakin damai dan bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sahabat-sahabat, selamat kembali ke Wadijah Channel. Yang baru saja tiba ke channel ini, selamat bergabung guys. Terima kasih kerana telah tekan butang subscribe dan butang locengnya. Sahabat-sahabat saya, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, salam serumpun guys. Di mana jua anda berada, semoga anda semua sihat-sihat selalu. Guys, hubungan Malaysia dan juga Indonesia guys, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin kuat. Itu ya. Kenapa saya berkata demikian guys? Kerana ini guys, kerana ini. Sebenarnya saya terlihat satu konten dari channel Indo Magazine. Katanya guys, semakin bersatu Republik Indonesia, Malaysia siap selesaikan sengketa dua batas maritim dan satukan suara hadapi AUKUS. Itu guys. Malaysia, Indonesia bersatu guys menghadapi situasi ini bersama-sama. Jadi untuk lebih lanjut, mari kita lihat video ataupun konten dari Indo Magazine ini. Jangan lupa subscribe Indo Magazine kerana semua informasi yang ada dalam channel ini sangat-sangat berguna dan memberi manfaat kepada kita semua. Jangan lupa subscribe Wadijah Channel. Mari guys, ikut sama saya, kita lihat konten Indo Magazine. Mari guys. Terkait dengan percepatan penyelesaian batas maritim kedua negara, kita menyambut baik bahwa tim teknis kedua negara saat ini pada tahap akhir untuk dapat menyelesaikan batas maritim. Wow. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Nah, berita terbaru yang mantap Jos. Kali ini yang pertama datang dari negara tetangga dekat kita, yaitu negeri jiran Malaysia. Mantap. Jika dulu di zaman kemerdekaan kita memang sering bertengkar, adu nyali, adu bacot. Namun sekarang sepertinya berbanding terbalik bos. Indonesia Malaysia kini terlihat semakin akrab dan bersatu. Hal ini pun dapat kita lihat dari berbagai berita baru-baru ini tentang Indonesia dan Malaysia. Dari yang pertama yaitu Indonesia Malaysia kini dikatakan telah siap untuk menyelesaikan sengketa maritim di dua perbatasan dengan cara damai bos. Alhamdulillah. Kemudian terkait munculnya kekuatan baru di kawasan, walaupun negara-negara lain seperti Filipina dan Singapura berbeda pendapat dengan Indonesia, namun ternyata lagi-lagi tetangga dekat kita ini pun satu suara dengan Indonesia bos. Bahkan hal ini pun kembali ditegaskan oleh kedua negara saat pertemuan kedua Menteri Luar Negeri Indonesia Malaysia dengan menyatakan keberatan terhadap Australia yang akan membangun kapal selam nuklir AUKUS. Tak cuma itu bos, Menteri Luar Negeri Malaysia baru-baru ini pun ternyata juga mengunjungi Presiden kita Pak Joko Widodo. Dan setelah kunjungan itu, ternyata Pak Jokowi pun langsung memberikan pernyataan bahwa Indonesia dan Malaysia akan terus meningkatkan kerjasama. Tidak cuma untuk kepentingan bilateral kita, namun juga untuk perdamaian dan kesejahteraan kawasan. Terbaik. Nah, itu baru topik pertama yang akan kita bahas nanti bos. Kemudian topik keduanya nanti yang tak kalah panas, lagi-lagi datang dari Rusia, China, Jepang. Di mana baru-baru ini dilaporkan bahwa rombongan atau konvoi kapal-kapal perang rudal kedua negara dari blok timur itu masuk dan melintasi sebuah selat di Jepang. Tokyo, Jepang pun dikatakan langsung siaga memonitor pergerakan kapal-kapal perang rivalnya itu bos. Nah, penasaran bagaimana berita kelanjutannya? Mari kita bahas beritanya satu per satu bos. Baik. Ada apa ini? Oke, berita pertama kini datang dari dua negara tetangga dekat, yaitu Malaysia dan Indonesia, yang kini nampaknya mulai semakin nempel aja nih bos. Jika dulu kita sering adu bacot, adu mulut, kini nampaknya Indonesia dan Malaysia pun terlihat semakin damai dan bersatu. Bagaimana tidak? Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya CNN Indonesia, mewartakan bahwa pemerintahan Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia kini menyatakan bahwa mereka telah siap
untuk menyelesaikan masalah sengketa maritim di dua perbatasan negara dengan jalan damai. Dua wilayah perbatasan itu adalah wilayah Selat Malaka bagian selatan dan Laut Sulawesi, bos. Bukan sembarangan. Pernyataan ini pun disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi, saat menerima kunjungan Menlu Malaysia, yaitu Dato' Saifuddin Abdullah. Sampai saat ini diketahui bahwa tim teknis kedua negara sudah sampai pada tahap akhir untuk dapat menyelesaikan batas maritim laut teritorial kedua negara. Dan terkait hal ini, Ibu Retno pun mengatakan bahwa cara Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan masalah perbatasan negara secara damai ini diharapkan bisa jadi pesan penting di kawasan Asia Tenggara. Bahkan tak cuma itu, bos. Kedekatan dan kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia kali ini pun juga diperlihatkan lagi dengan penegasan bersama Indonesia-Malaysia dalam menanggapi aliansi baru 3 negara barat, yaitu Australia, Inggris, dan Amerika, yaitu AUKUS. Dikutip lagi dari CNN Indonesia, kedua Menteri Luar Negeri Indonesia Malaysia ini pun lagi-lagi mengungkapkan rasa sangat keberatannya atas rencana Australia untuk membangun kapal selam nuklir bersama AUKUS. Menteri Luar Negeri Malaysia yaitu Dato' Saifuddin Abdullah pun mengatakan bahwa Kuala Lumpur dan Jakarta menyimpan kekhawatiran yang sama mengenai dampak dan konsekuensi dari kemitraan AUKUS di kawasan. Pada tanggal 18 Oktober kemarin, beliau pun mengatakan bahwa kami sepakat pada isu terbaru di kawasan mengenai negara di dekat kawasan kami yang membeli kapal selam bertenaga nuklir. Nah, artinya kini Malaysia pun sudah mulai memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia, bos, terhadap tindak tanduk AUKUS. Walaupun di dalam AUKUS itu ada negara Inggris yang notabene dulu kita ketahui bersama merupakan salah satu negara yang membantu pembentukan negara persemakmuran Malaya atau sekarang disebut Malaysia. Namun sekarang Malaysia pun tetap menentang kebijakan pembuatan kapal selam nuklir bersama 3 negara itu, bos. Padahal di dalamnya ada Inggris. Berbeda sikap dengan Singapura dan juga Filipina yang mendukung hal tersebut. Lanjut, Menlu Malaysia ini pun juga mengatakan walaupun negara itu Australia tak punya kapasitas senjata nuklir, kami Indonesia Malaysia tetap khawatir dan prihatin, ujar beliau. Dan dengan ini semua, maka Indonesia dan Malaysia pun menyerukan bahwa mereka khawatir AUKUS dapat memprovokasi negara lain untuk bertindak lebih agresif. Nah, dalam masalah ini, Indonesia dan Malaysia sudah mulai bersatu nih, bos. Apakah di kemudian hari nanti Indonesia dan Malaysia akan bersatu untuk membentengi kawasannya dari pihak asing seperti AUKUS dan China? Kita tunggu saja kelanjutannya, bos. Semoga yang baik-baik saja. Oke, kemudian berita kedua yang cukup tegang kini datang dari konvoi kapal perang China dan Rusia yang kini memasuki Selat Jepang. Jika kemarin 2 armada kapal perang Blok Timur ini cuma latihan menggeber kapal perangnya di depan muka laut Jepang, kini ternyata lebih tegang lagi, bos. Pada hari Senin 18 Oktober 2021 kemarin, konvoi kapal perang 2 negara Blok Timur ini pun sudah masuk dan melewati Selat Tsugaru, di mana selat inilah yang memisahkan daratan Jepang dengan Pulau Hokkaido. Dan melihat hal ini, Jepang pun tak cuma pelangak-pelongok doang, bos. Tetapi Jepang menuturkan bahwa pihak berwenangnya terus mengawasi gerak-gerik kedua armada kapal asing tersebut. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet yaitu Yoshihiko Isozaki pun mengatakan bahwa pemerintah mengamati dengan cermat aktivitas kapal angkatan laut China dan Rusia di sekitar Jepang dengan sangat cermat. Dan berdasarkan catatan Kemhan Jepang, ada 5 kapal perang angkatan laut China. Yang terpantau adalah kapal perang canggih jenis kapal perusak rudal kelas Renhai. Sementara itu, ada 10 kapal perang angkatan laut militer Rusia dalam konvoi itu, termasuklah 5 kapal perusak. Namun Jepang sendiri pun sebenarnya juga tidak tahu tujuan dari konvoi kapal-kapal perang itu, bos. Hanya saja diduga konvoi kapal perang China dan Rusia itu hanya melintas untuk menuju Samudra Pasifik. Dan Jepang pun tak bisa berbuat apa-apa atas peristiwa ini. Sebab memang konvoi kapal perang China dan Rusia ini tidak melanggar kedaulatan Jepang. Karena mereka berlayar di perairan internasional di Selat Tsugaru, Jepang. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar
Dan jangan santuy terus, demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazine. Salam Indomax, Indo Magazine guys. Begitulah tadi guys kontennya dari Indo Magazine. Dan saya ataupun kita sama-sama doakan agar perhubungan Indonesia dan Malaysia bertambah kuat, bertambah rapat, saling menjaga. Dan semoga silaturahim ataupun semangat serumpun ini terus kekal hingga selama-lamanya. Wadijah Channel untuk anda. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.